Aku baru ketemu bapaknya sampean di alam kubur. Terus bapaknya sampean ini sekarang sedang lapar. Lah njaluk apa? Njaluk onde-onde. Keyakinan aneh di bulan Sya'ban. Ada beberapa keyakinan aneh di bulan Sya'ban. Yang pertama, bulan ini diyakini sebagai bulan arwah. Maka bulan ini sering disebut dalam bahasa Jawa dengan bulan ruwah. Ruwah dari kata arwah. Yang dengan ini atau sebabnya adalah bahwa ketika di bulan Sya'ban, arwah-arwah itu semuanya kembali ke tanah air. Sehingga ada yang pulang ke rumah, ada yang pulang ke kampung halaman, ada yang datang ke kamar, dan seterusnya. Dengan keyakinan ini, maka mereka meyakini bahwa di bulan Sya'ban arwah itu butuh kiriman biar mereka bisa kembali dengan tenang, sehingga tidak gentayangan di muka bumi, tidak balik ke kamar, dan seterusnya. Saya masih melihat ada orang yang masang makanan, naruh makanan ya, di dalam piring, di atas piring, di atas piring, dia taruh makanan, aneka makanan ya. Ada gorengan, ada onde-onde, ono getuk, ono sego, dan seterusnya. Lalu ditaruh di kamar tempat neneknya meninggal. Kamar itu nggak dipakai. Dan di kamar itu dulu neneknya meninggal atau ibunya meninggal. Akhirnya dia naruh makanan di situ. Saya masih ketemu dengan nenek ini. Saya sempat ketemu dengan nenek ini dan memang beliau meninggal di kamar itu. Kemudian keluarganya naruh makanan ditaruh di kursi di kamar itu. Ya sudah dibaroh gitu aja. Dengan keyakinan itu ngirim simbah. Kira-kira Pak, dalam bayangan orang ini apa kira-kira? Simbahmu mulai. Yang pulang apanya? Arwahnya. Kan jasadnya tidak mungkin pulang kan? Kalau jasadnya pulang ya kuburannya terbongkar. Sehingga arwahnya yang pulang. Nah, terus arwah itu nanti akan mengkonsumsi makanan-makanan tadi. Nah, terus gimana itu? Nah, mosok arwah kok doyan onde-onde gitu. Sehingga arwah nggak mungkin makanan yang seperti ini. Tapi diyakini seperti itu. Dan orangnya muslim. Yang melakukan ini muslim. Karena kejadian ini saya lihat di Klaten. Mungkin di Jogja juga banyak. Maka orang kadang naruh makanan di depan rumah atau di kamar tempat dulu simbah meninggal, tempat dulu kakek nenek meninggal. Dengan keyakinan nanti mereka akan pulang lalu minta seperti itu. Saya punya tetangga ya. Tetangga ini cerita bahwa dia punya teman ya. Temannya ini rambutnya gondrong. Dan saya pernah ketemu temannya ini, rambutnya gondrong, ratau sholat. Tapi senengannya ngomong masalah gaib. Sampai dia itu bilang, aku baru ketemu bapaknya sampean di alam kubur. Terus bapaknya sampean ini sekarang sedang lapar. Lah njaluk apa? Njaluk onde-onde. Oh. Akhirnya dibelikan Pak, tukang onde-onde. Terus ditaruh di ruang tamu. Ini sebagai sajen untuk arwah bapak. Biar bapak makan onde-onde. Ya tak kirim no. Nah, terus dikirim sama orang ini. Dia bisa ngirim makanan itu.
Terus tak kei onde-onde itu, ceritane bapakmu tuh makan dengan lahap onde-onde itu. Karena dia sudah lama pengen onde-onde. Itu bayangannya gimana ya orang kayak gini? Kadang kita itu merasa koyong ini kok ya dipercaya gitu. Aneh gitu ya. Kalau dia orang waras, mustahil dia punya keyakinan kayak gini. Tapi ternyata ada. Nek wong gendengan ya, wong edan ya biarin aja. Tapi ini orang waras. Ngerti warnane duit tuh. Dan dia punya keyakinan kayak gitu. Maka keyakinan ini sebenarnya adalah keyakinan yang menyimpang. Sekarang coba kita lihat ayat berikut ini. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian telah mendatangi mereka. Qala, mereka mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku. Kembalikan aku ke bumi. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang kemarin belum sempat aku kerjakan. Jadi Bapak, kalau arwah itu kembali ke muka bumi, yang dilakukan apa? Amal saleh. Orang malah medeni wong liya, Pak. Medeni orang itu amal soleh enggak? Menakut-nakuti orang itu amal soleh enggak? Bukan ya, maksiat malahan. Sehingga andaikan betul arwah itu bisa kembali ke bumi, yang dilakukan adalah beramal soleh. Bukan malah mendolimi orang lain. Itu loh gentayangan, kadang ngetok-ngetok wonge. Nah kalau dia bisa balik, enggak mungkin dia menakut-nakuti orang. Pasti yang akan dia lakukan adalah bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah, bagaimana dia bisa menolong orang, membantu orang. Saya yakin andaikan arwah itu kembali ke bumi, pasti mereka akan jihad di Palestina. Kira-kira gitu Pak ya. Andaikan arwah kembali ke bumi ngapain Pak? Jihad di Palestina. Karena mereka akan membantu kaum muslimin. Tak weden-wedeni tentarane Israel. Saya akan masuk ke jasad mereka sehingga biar mereka kesurupan. Andai kan bisa terjadi, pasti mereka akan beramal soleh. Maka Allah katakan, kalla, gak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah perkataan yang diucapkan oleh mereka saja. Wa mi waraihim barzakhun. Di belakang mereka ada barzah. Barzah itu apa Pak? Barzah? Barzah itu artinya pemisah. Barzah artinya pemisah. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dialah yang mempertemukan lautan, dua lautan. Marajal bahraini yaltaqiyan, Allah mempertemukan dua lautan. Bainahuma barzakhun, di antara keduanya ada barzakh. La yabghiyan, sehingga antara satu dengan yang lain enggak bisa saling bercampur. Coba seperti apa sih gambarnya? Marajal bahraini yaltaqiyan. Gambar marajal bahraini yaltaqiyan loh, koyo ngene Pak. Biru karo ijo. Dan ini ada barzah kata Allah. La yabghiyan, sehingga antara laut kanan dan laut kiri enggak bisa campur. Sampai ada salah satu peneliti yang sempat beliau datangi tempat seperti ini, lalu ngambil air sebelah kanan, kemudian dia pindah ke sebelah kiri,
dia ngambil air sebelah kiri, kemudian dicampur. Saat dicampur ya nyampur. Ketika di darat itu nyampur dia. Tuh, nyampur jadi satu. Tidak kemudian ketika diwadahi gitu terus misah kanan kiri, tidak. Nyampur. Begitu dia tuangkan kembali, ternyata balik itu airnya, Pak. Dia melihat kejadian air itu balik. Sehingga dari air kanan balik ke kanan ketika dituangkan di kiri. Subhanallah. Ma benar seperti yang Allah firmankan, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dan ini foto ya. Ini foto. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa di situ ada barzakh. Barzakh artinya pemisah. Sehingga alam kubur disebut sebagai alam barzakh karena dia pemisah. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai kiamat. Sehingga alam kubur adalah alam pemisah. Alam pemisah antara alam apa dan alam apa? Alam pemisah antara dunia dan akhirat. Maka tidak mungkin arwah itu kembali, itu tidak mungkin. Karena ada alam pemisah tadi, sehingga Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini enggak bisa balik. Andaikan arwah bisa kembali ke dunia, maka ayat yang tadi kita baca menunjukkan arwah itu akan beramal soleh. Ya mungkin dalam bayangan kita, andaikan betul bisa balik, mereka akan jihad di Palestina untuk membantu kaum muslimin melawan Zionis Israel. Kemudian nanti arwahnya orang Israel akan balik ke dunia, lalu dia ikut membantu Israel berjuang di Palestina. Akhirnya arwah melawan arwah. Terjadilah pertempuran antar arwah. Ya rano pucukin. Nah, terus nek mateni terus piye? Ya nanti arwahnya mati. Arwah kalau mati terus jadi apa, Pak? Wallahu alam. Inilah keyakinan yang aneh ya. Sehingga dengan keyakinan ini maka orang punya keyakinan-keyakinan turunan. Sudah? Baik. Pertanyaannya sekarang. Kalau tadi dikatakan bahwasanya arwah itu butuh kiriman. Arwah itu butuh kiriman. Benar atau salah, Pak? Arwah itu butuh kiriman itu benar atau salah? Hah? Benar. Semua orang yang sudah meninggal butuh didoakan. Dan kapan kita bisa mendoakan orang yang sudah meninggal? Setiap saat. Tidak harus nunggu bulan ruah, tidak harus nunggu kegiatan-kegiatan tertentu. Kita bisa doakan kapanpun, dimanapun, terutama di waktu mustajab. Saat kita sujud, kita ingat orang tua, lalu kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Saat kita sholat, kita ingat orang yang sudah meninggal, lalu kita doakan mereka. Sehingga yang namanya orang mati, mereka semuanya butuh untuk didoakan. Maka yang lebih tepat adalah saat semua orang meninggal, semua mayit butuh didoakan agar mereka selamat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua mayit butuh untuk didoakan. Kapan ini? Setiap saat. Dan tidak ada istilah bahwasanya mereka hanya butuh saat ruah saja, atau hanya butuh ketika bulan Sya'ban. Padahal mereka butuh setiap saat. Baik.
Dan yang penting untuk kita pahami bahwa istilah Sya'ban dengan ruah ini hanya ada di Jawa. Di Kalimantan nggak ada, di Sumatera nggak ada, hanya ada di Jawa. Di Malaysia apalagi Pak, apalagi di Arab ya. Orang India kalau nyebut Sya'ban apa? Syahrul Ruah. Syahrul Ruah, bulan ruah. Orang Arab kalau nyebut Sya'ban bulan ruah. Ya salah ya. Baik. Selanjutnya keyakinan yang kedua, keyakinan menyimpang yang kedua. Adanya anggapan bahwa catatan amal ditutup. Catatan amal ditutup saat nisfu Sya'ban. Baik. Lalu dari sini kemudian orang punya anggapan bahwasanya kalau beramal sebelum nisfu Sya'ban, beramallah sebelum nisfu Sya'ban. Yang kedua, bermaaf-maafan ketika menjelang Ramadan. Bermaaf-maafan menjelang Ramadan. Itu kan karena turunannya ini. Berhubung mulai hari ini buku catatan saya sudah ditutup, maka saya akhiri dengan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, terus di-share di grup WA. Sehingga dorame itu minta maaf, minta maaf, minta maaf dan seterusnya. Baik. Tindakan yang sama punya nilai yang berbeda tergantung keyakinannya. Begitu ya Pak? Sebuah amal tindakan yang sama punya nilai yang berbeda tergantung keyakinannya. Sekarang sebelum kita masuk ke situ, saya akan lihat dulu tentang makna dari buku catatan amal ditutup. Yang penting untuk kita yakini bahwa catatan amal itu tidak mungkin ditutup. Tutupnya catatan amal itu kapan? Mati. Ketika orangnya sudah mati atau gila, hilang akal, atau lagi tidur, atau belum balik. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, Rufi'al qalam an thalathin, bahwa buku catatan amal itu diangkat an thalathin, dari 3 orang. Ini hadisnya ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rufi'al qalamu an thalathin, pena catatan amal itu diangkat dari 3 orang. Anin naimi hatta yastaiqidha, orang yang tidur sampai dia bangun. Ada orang tidur lalu dia ngomong ngawur, salah misalnya, ngelindur. Dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak sadar. Baik. Kadang ya, suami istri tidur satu ranjang. Lalu suaminya mimpi basah. Terus adus. Udah mandi. Kira-kira istrinya curiga enggak? Istrinya curiga enggak? Loh Pak, sampean kok adus? Apa Pak? Kok keramas? Wani ngaku enggak? Ngimpi, mimpi basah. Takoni mana? Mimpi karo sapa sampean? Nah, nek jawab karo tonggone kan bahaya ya. Sehingga seperti ini kadang muncul kecurigaan sampai istrinya kadang emosi seperti itu. Baik, pertanyaannya, apakah seorang lelaki ketika mimpi basah dia berdosa? Berdosa enggak? Kenapa tidak? Enggak sadar. Namanya mimpi itu enggak sadar.
Bahkan walaupun bisa jadi mimpi itu mimpi hubungan badan. Misalnya ada orang yang belum nikah, tapi dia mimpi basah, belum nikah. Bisa dipastikan ketika dia bermimpi, mimpi hubungan badan dengan orang lain, enggak tahu. Dosa enggak itu, Pak? Tidak. Kenapa tidak dosa? Karena mimpi itu amal yang tidak diperhitungkan. Wa anis sabi hatta yahtalima, dan anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yaqila, dan orang gila sampai akalnya normal. Hadis ini sahih, riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad, dinilai hasan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya. Dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW juga bersabda, rufi'al qalamu an thalathin, pena catatan amal diangkat dari 3 orang. Salah satunya adalah wa anil majnuni hatta yafiqa, orang yang gila sampai dia sadar. Jadi kalau kemudian ada perkataan bahwasanya catatan amal itu ditutup, itu hanya berlaku bagi orang gila atau orang yang mati atau orang tidur. Nah, itu tidak dicatat amalnya. Baik. Karena itu sebenarnya keyakinan ini muncul dari mana, Pak? Dari salah paham terhadap hadis. Ada hadis berikut ini. Usama bin Zaid pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, belum pernah aku lihat Anda berpuasa sebulan penuh, melebihi dari puasa-puasa Anda di bulan yang lain selain bulan Sya'ban. Belum pernah aku lihat Anda lebih banyak puasa di bulan melebihi bulan Sya'ban." Kemudian Nabi SAW memberikan alasan. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang sering dilalaikan orang antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Di bulan ini amal para hamba diangkat menuju Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Maka aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi puasa. Jadi yang benar amalnya diangkat menuju Allah, dilaporkan menuju Allah, bukan buku catatan amal ditutup. Terus kapan tanggal berapa amal hamba itu diangkat menuju Allah? Hadis ini tidak menyebutkan tanggal berapa. Hadis ini hanya menceritakan bahwa amal hamba diangkat menuju Allah di bulan Sya'ban. Tanggal berapa enggak ada ceritanya. Dan ini disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i. Di sini juga ada riwayat Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya. Maka kesimpulannya, wallahu ta'ala alam, bahwa keyakinan adanya amal ditutup di bulan Sya'ban ini keyakinan yang tidak benar. Ini hanya berasal dari salah paham terhadap dalil. Yang benar amal hamba itu diangkat, bukan ditutup catatannya. Wallahu a'lam.